Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Winisi dari SDN 2 Sukamulya sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Rina Alisa Nurhalimah dari SMP Inspirasi sebagai coach. Perkenalkan, saya Anissa Sadia dari SLB Negeri Sinangsari Cikoneng sebagai coach. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Gimana Nina. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ibu gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, kali ini kita bisa bertemu ya untuk membahas praobservasi ya yang Ya, akan Ibu. dilakukan sama Ibu Rina ya. Ya, Sebetulnya dari tujuan praobservasi ini adalah untuk menggali kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rina ya. ya. Nah, di sini juga kita mungkin ada rubrik penilaian untuk observasinya ya yang rubrik observasi kompetensi inti dari coaching ini ya. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. kemudian harus fokus pada apa yang akan disampaikan oleh coaching, kemudian mendengarkan aktif, menyimak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mungkin di sini ada 4 poin yang harus diperhatikan dalam menyusun pertanyaan yang berbobot ya, yang disebut dengan rasa ya. Yang pertama yaitu menerima, kemudian apresiasi, merangkum dan menanya. Nah, ini juga percakapan dengan tahapan tirta ya. Ya. Nah, sebelumnya di sini juga saya ingin menanyakan dulu ya, Ya. kepada Ibu Rina di bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Jadi sebetulnya ada dua ya Bu yang ingin saya kembangkan untuk coaching ini. Ya. Yang pertama adalah di bagian di bagian mendengarkan aktif Bu. Iya. Karena jujur saja saya ini mudah terganggu atau mudah terdistract ketika ada bunyi-bunyian atau misalkan kebisingan, saya mudah terdistract. Jadi kurang fokus ya. Ya, kalau jadi saya berisik kurang ya. fokus. Jadi yang ingin saya tingkatkan itu di mendengarkan aktif. Kemudian juga satu lagi mungkin di bagian membuat pertanyaan yang berbobot. Karena terkadang karena situasi yang tadi saya mudah terdistract, kadang perhatian saya juga mudah teralihkan Ya, gitu. ya. Jadi makanya saya sih ingin meningkatkannya di kompetensi itu. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu nih, kira-kira nih strategi apa yang ingin disampaikan untuk melaksanakan observasi kali ini? Untuk strategi sih yang terpikir sama saya tuh mungkin karena saya mudah terganggu dan mudah buyar fokusnya. Ya. Jadi mungkin saya mau menggunakan catatan kecil Iya, gitu ketika saya betul. melakukan observasi nanti. Saya menyiapkan buku sama mungkin ballpoint untuk mencatat poin-poin penting ketika nanti melaksanakan coaching. Nah, yang kedua, saya juga rasanya tidak perlu menggunakan handphone selama Iya. percakapan berlangsung. Supaya tidak terganggu ya Bu? Ya betul, supaya lebih fokus dan lebih hikmat mungkin nanti Iya. percakapannya ya tidak banyak terganggu gitu. Nah, mungkin yang terakhir mungkin saya akan mencoba untuk memperhatikan coaching secara penuh gitu. Jadi Iya. saya tidak memperhatikan yang lain. Yang lain ya, jadi fokus ya pada situasi Iya. saja ini. Nah, ini nih untuk yang terakhir nih Bu ya nih, harapan dari observasi yang akan dilakukan ini apa sih Bu? Harapannya sih mungkin saya ingin punya kompetensi coaching yang mantap Bu. Karena rasanya coaching ini menjadi salah satu hal penting yang bisa diterapkan di sekolah, kan bisa juga ke anak, ke rekan sejawat untuk membantu kalau dibutuhkan Iya, gitu betul ya. sekali Bu. Nah, dan selanjutnya mungkin kalau saya bisa menjadi pendengar yang baik, saya akan lebih bijaksana ketika misalkan ada keluhan dari rekan sejawat, dari orang tua atau dari siswa sendiri. Saya akan lebih bijaksana mungkin dalam menghadapi berbagai situasi. Itu aja sih mungkin Bu harapan saya. Baik Ibu Rina, mungkin itu saja ya untuk perbincangan kali ini. Kalau boleh tahu dengan siapa Ibu akan coaching? Saya coachingnya dengan Bu Anissa Bu. Oh iya, dengan Ibu Anissa ya. Mudah-mudahan acara coachingnya berjalan dengan lancar dan Amin. insya Allah
Nanti saya juga akan hadir untuk memantau saja ya. Ibu Ya, Rina, ya. terima kasih Bu. Iya, baik, sama-sama. Mungkin itu saja Bu Rina yang bisa kita sampaikan saat ini. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Ibu Rina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya. Ya, Baik. Gimana nih kabar di sekolah Ibu sekarang? kabar di sekolah alhamdulillah lancar, masih berjalan seperti biasa. Hanya saja ini di dalam benak saya itu masih ada seperti apa gitu ya Bu, galau atau gimana gitu. Galau kenapa Ada Bu? ya, Boleh dong ceritain. Iya. Kalau misalkan Bu Anissa tidak keberatan, saya siap mendengarkan Bu. ya. Ya mudah-mudahan Ibu sedang nyantai Bu ya. Jadi Nyantai, saya mau siap. menuangkan isi pikiran saya. Boleh. Ya, jadi begini Bu, saya itu mempunyai peserta didik di kelas di mana anaknya itu tergolong dengan autis. Oh, gitu. Hanya saja permasalahannya ini orang tuanya yang menurut saya masih belum kooperatif gitu. Di mana seperti sepenilaian saya, dia masih belum bisa menerima bahwa anaknya tersebut itu adalah berkebutuhan khusus. Jadi masih ada tuntutan, tidak bisa diajak kolaborasi kooperatif untuk tugas di rumahnya. Gitu itu yang membuat saya agak pusing gitu untuk menghadapinya. Kebayang sih Bu ya, pasti karena kan kalau di sekolah itu tentunya dukungan orang tua luar biasa Iya, pengaruhnya. iya, betul. Nah, baik Bu Anissa, karena mungkin Bu Anissa juga nanti ada keperluan yang lain ya, supaya perbincangan kita lebih efektif nih, kira-kira Bu Anissa menerapkan apa maksudnya tujuan dari percakapan kita tuh goalsnya mau kemana gitu Bu? Kalau Goalsnya boleh. yang pertama saya ingin membagi kepusingan saya mungkin Ibu ya. Siap. Supaya saya bisa plong Oke, gitu oke. bagaimana, soalnya jujur saja maksudnya agak mentok gitu, ini tuh saya tuh harus gimana gitu, apa yang harus saya lakukan supaya kan apa yang nanti saya lakukan itu tidak menyinggung pihak tertentu antara betul. orang tua ataupun pihak sekolah gitu Bu. Jadi ya dilema lah gitu. Nah, baik, tadi yang menjadi persoalan mungkin karena ada siswa yang ABK tapi orang tuanya kurang kooperatif. Nah, dari tujuan yang tadi Bu Anissa sampaikan, boleh barangkali saya ingin tahu itu ketidakkooperatifannya seperti apa Bu, kalau boleh diceritakan. Ketidakkooperatifannya jadi seperti misalnya gini Bu, saya kan melihat anak ini kebutuhannya, dia itu kan autis di mana motoriknya seperti memegang pensil atau mewarnai itu masih belum kuat, bagus ataupun lentur. Jadi saya selalu memberikan tugas di setiap minggunya untuk melatih si motorik halusnya itu dengan memberikan PR kepada orang tuanya, seperti misalnya kan Sabtu Minggu itu libur ya. Nah, di rumah itu diberikan tugas untuk seperti meremas-remas beras, misalnya minimal lah 5 menit atau minimal 10 menit setiap harinya. Namun setelah saya sampaikan tugas seperti itu, orang tuanya terlalu banyak alasan. Jadi misalnya, aduh Bu saya sibuk, aduh Bu saya lupa. Ketika saya tagih itu banyak sekali alasan. Aduh saya ini gitu. Jadi ya nol lagi gitu loh untuk pembelajaran kepada anaknya. Ya, tadi Bu Anissa menyampaikan bahwa mungkin ketidakkooperatifannya salah satunya orang tua yang mungkin kurang sejalan mungkin ya dengan pihak sekolah yang tadi Bu Anissa sampaikan ketika dikasih tugas tapi belum bisa mendampingi anak. Selain itu barangkali Bu ada lagi yang dipandang sekiranya ini merupakan problem nih gitu. Sepertinya jadi orang tuanya itu belum bisa menerima bahwa dia itu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus itu. Dengan dia seperti yang cuek dengan anaknya, jadi menitipkan ke sekolah itu udah dititipin gitu ke sekolah, tidak ada konfirmasi atau kerjasama apa gitu dengan pihak sekolah. Sedangkan kan untuk anak yang berkebutuhan khusus itu harus ada kerjasama yang kuat gitu antara sekolah dengan pihak orang tua di rumah. Nah jadi orang tua itu hanya ya sudah saya titipkan kayak gitu. Jadi seolah mungkin berlepas tangan. Berlepas tangan gitu dengan cara dia seperti membanding-bandingkan
dia dengan saudaranya atau anak yang lain, berarti kan dia belum nerima toh. Iya, iya. Dia mempunyai anak yang luar biasa gitu. Nah di situ mungkinnya jadi dia agak ya cuek dan tidak kerja sama di rumahnya gitu. Mungkin sedikit Bu boleh diceritakan tadi karena orang tuanya ada rasa belum menerima dan lain-lain, mungkin indikatornya Bu Anissa bisa melihat di keseharian ya Bu ya. Boleh diceritakan mungkin kondisi anaknya seperti apa Bu? Anaknya itu dengan gangguan autisnya tidak terlalu hiperaktif, jadi masih diam. Ya. Cuman dia sangat lemas gitu di setiap motoriknya, mau motorik kasar mau motorik halus, Jadi ke gerak ya Bu ya? iya lebih ke ada gangguan geraknya, jadi pegang pensilnya masih lemes, masih usia kecil Ibu ya. Iya. Ininya masih Berapa usia tahun, kelas Bu? 1 SD, 7 tahun 7 lah tahun. ya. Apa sih ya? Tadi nulisnya masih lemas sekali gitu ya, pegang pensilnya juga belum. Di jalan juga dia jalan masih sangat lambat. Kalau ada tangga juga dia tidak bisa naik secara secara langsung, harus ada pegangan. Berlari atau meloncat juga dia belum bisa gitu. Jadi lebih ke dia punya keterbelakangan autis, tapi penyertanya itu adalah di gangguan motoriknya gitu. Baik nih Bu Anissa, tadi sudah menyampaikan situasi anaknya seperti tadi Bu Anissa sampaikan, kemudian tadi dari situasi orang tuanya juga demikian ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan nih harapan Bu Anissa terkait anak ini maunya seperti apa, kondisi idealnya mungkin. Kondisi idealnya kalau saya memposisikan anak itu ideal memang harus mandiri ya. Cuman kan dilihat dulu dari usianya. Dimana kalau usianya seperti masih usia kecil, harapannya saya itu dia mandirinya secara usianya gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia mau minum ya dia minum sendiri, tidak meminta tolong kepada orang lain gitu. Seperti itu. Cuman saya pun menaruh harapan besarnya juga kepada orang tua sih sebetulnya. Dimana permasalahannya kalau di sekolah kan hanya waktunya terbatas Ibu ya, cuman beberapa jam gitu. Nah kalau di rumah waktunya lebih panjang. Jadi harapan saya lebih kepada orang tua supaya dia bisa lebih kooperatif lagi nih, mengerjakan. Ya bukan berarti saya memberikan memberikan tugas kepada orang tua, cuman kalau tidak dengan orang tua dengan siapa lagi gitu ya. Untuk menstimulus anak itu gitu. Jadi saya harapannya kepada orang tua ini ingin mengajak kolaborasi gitu. Maksudnya ya bareng-bareng gitu. Baik, dari tadi yang sudah Bu Anissa paparkan sudah sangat detail sekali, berarti saya melihat Bu Anissa ini guru yang luar biasa sekali, sangat memperhatikan anak didik, bahkan mungkin satu persatu ya Bu kalau di SLB, karena memang kebutuhannya berbeda-beda dari setiap individu dengan problematikanya, dengan kelebihan mereka masing-masing. Nah baik Bu, selanjutnya setelah tadi kita sudah menyampaikan berbagai identifikasi dari berbagai sisi, apakah dari Bu Anissa sendiri mungkin ada rencana ke depan seperti apa Bu untuk mengatasi situasi ini? Ya rencananya dari sepengalaman saya, lalu lihat studi kasus yang lain gitu ya, saya itu pernah ada terbesit gitu ya di dalam pikiran apa orang tuanya itu diajak dulu seperti deep talk gitu, ya deep talk bahwa ya antara saya dengan mamahnya aja dulu misalnya, jangan dengan siapa-siapa dulu, bahwa saya tuh pengen nyampein loh bahwa ini loh anak ibu itu bukan berarti berkebutuhan khusus adalah aib atau atau apa yang tidak bisa diakui atau tidak bisa ditangani. Ya pengen nyeleketek hati gitu loh, kemana ya bahasa Indonesia. Jadi ya kayak menggelitik hati gitu supaya bahwa meskipun dengan adanya kekurangan tapi pasti ada kelebihannya gitu. Jadi pengen menggerakkan hatinya bahwa biar bisa menerima aja dulu anaknya. Kalau orang tuanya bisa menerima kan berarti nanti diberi tugas apapun di rumah pasti akan dengan senang hati untuk mengajarkannya di rumah gitu. Jadi awalnya saya pengen kayaknya ya tadi di talk tadi lah untuk
menyadarkan orang tua dari sisi itu. ya, membantu memberikan pemahaman juga Iya. ya Bu ya. Nah baik, tadi luar biasa sekali Bu rencananya, rasanya itu saya pandang juga memang sangat penting sekali Bu memberikan pemahaman kepada orang tua. Selain itu Bu, barangkali selain Ibu berbicara secara heart to heart mungkin ya, dari hati ke hati, mungkin ada lagi yang bisa dilakukan Bu Anissa? Ya, dari segi anaknya mungkin nanti saya akan memberikan tugasnya itu secara konsisten dan berkesinambungan gitu ya, Iya. continue gitu ya. Kayak misalnya kalau dalam 1 minggu itu diberi tugas minimal 5 menit untuk mengemas-remas beras, kalau misalnya orang tuanya belum kooperatif nih atau Iya. misalnya apa, ya terus saya akan mengulang dan mengingatkan terus bahwa tugas anaknya itu. Nah nanti kalau misalnya tugas itu sudah mulai dilaksanakan, lalu mulai muncul perubahan positifnya, akan saya sampaikan. Sekecil apapun itu perubahan positif yang terjadi pada anak, pasti akan saya sampaikan supaya menjadi reward mungkin Ibu ya, Iya, bisa menjadi jadi reward perhatian juga ya. Ya, oh iya ternyata bisa gitu loh maksudnya, Iya, lebih ke betul, sana. Ya, luar biasa Bu Anissa, saya doakan nih semoga apa yang Bu Anissa rencanakan bisa terwujud gitu ya, karena mau tidak mau kan kita guru juga ikut memikirkan ya Bu ya, Iya. terkait perkembangan anak khususnya. Nah Bu Anissa, ini tadi sudah disampaikan rencananya yang hebat-hebat, luar biasa sekali. Selanjutnya rencana akan tinggal rencana kalau tidak direalisasikan gitu ya. Nah mungkin Bu Anissa bisa mendetailkan mungkin mau kapan untuk berbicara dengan orang tuanya, kemudian apa direncanakannya, apakah setiap minggu kah atau setiap 1 bulan sekali kah, itu seperti apa Bu? Iya, kalau misalnya setiap hari untuk lebih ke deep talk tadi mungkin sepertinya tidak memungkinkan juga Ibu ya, karena pasti orang tuanya juga mempunyai kesibukan Ya, lain. kerja dan Ya, lain-lain Bu. saya juga mempunyai di belakangnya itu ada administrasi dan apa-apa. Paling bisa diefektifkan itu di 1 minggu sekali di akhir hari sekolah ya. Maksudnya kan sekolah itu sampai hari Jumat. Nah, Iya. di hari Jumat ini saya meminta orang tua untuk ya mengeluangkan waktunya lah untuk evaluasi ataupun apa ya, ya membicarakan pembelajaran ataupun nanti tugas yang akan dilaksanakan di sekolahnya gitu. Tapi di balik itu mungkin saya juga akan memantau apa ya, via WA mungkin ya, komunikasi ya, supaya bisa terus supaya jalan terpantau Bu. gitu ya, maksudnya diingatkan lagi hari Sabtu dan hari Minggunya ini apakah sudah diselesaikan tugasnya apa belum gitu, karena kan takutnya tadi dengan alasan misalnya lupa atau orang tua yang punya kesibukan lain, ya saya ingatkan lah gitu. Bagus Bu. Jadi memang perlu komunikasi yang intens supaya apa tidak tersendat komunikasinya, karena bisa jadi mungkin lupa tadi bisa teringatkan ketika kita melakukan interaksi secara rutin gitu ya Bu ya. Luar biasa Bu Anissa, tadi rencananya sudah hebat sekali. Tadi juga secara waktu mungkin di akhir minggu ya Bu ya, setiap minggu 1 kali. Selanjutnya nih, selain mungkin dari tadi alur yang akan dilaksanakan seperti itu, mungkin Bu Anissa dalam melaksanakannya tidak bisa sendiri, maksudnya dia terlalu sulit kalau sendiri. Nah kira-kira dalam melaksanakan rencana ini Bu Anissa sendiri membutuhkan dukungan seperti apa Bu? Oh iya, dukungan ya. Iya. Tentunya kalau dari pihak sekolah sih dukungan paling utama itu pasti dari kepala sekolahnya Ibu ya. Iya. Karena dengan polesan dari kepala sekolah, entah itu misalnya di rapat rutin bulanan orang tua atau kegiatan sekolah yang kayak mendatangkan narasumber lain mengenai pembahasan ABK, itu sangat mendukung dimana untuk menyadarkan orang tua akan anak berkebutuhan khusus wajib diterima gitu, maksudnya tidak dikesampingkan ya, terutama dari kepala sekolah sih. Rekan-rekan guru juga tidak kalah pentingnya, karena dengan rekan-rekan guru yang bisa menghangatkan suasana entah itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, ketika orang tua hadir, ketika peserta didik itu hadir, pasti akan terjalin lingkungan yang hangat, harmonis. Jadi anaknya bisa menerima keadaannya, orang tua pun oh iya ya ternyata di sekolah luar biasa di SLB ini dengan
dengan paradigmanya yang masih negatif, mungkin dengan perilaku rekan gurunya, pihak warga sekolahnya yang hangat, yang friendly gitu, bisa menjadi nilai positif lainnya gitu untuk bisa lebih solid lagi gitu. Keren, mantap, luar biasa. Jadi mungkin Bu Anissa sudah memiliki gambaran yang sangat jelas ya Bu, dari tadi yang diskusi kita dari awal sampai akhir. Nih saya kira dengan perbincangan kali ini Bu Anissa ternyata rasanya sudah menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Iya ya, sepertinya seperti itu. Iya ya. Iya ya. Nah, mungkin dari perbincangan kita dari awal sampai akhir, boleh dong Bu Anissa mungkin memberikan apa ya, mengungkapkan mungkin Iya, ya. apa sih yang kita diskusikan tadi, kesimpulannya apa, terus perasaan Bu Anissa apakah sedikit plong, apa masih ada ganjalan yang lain mungkin? Ya awalnya tadi ya Bu, saya cukup bingung gitu dengan apa ya, permasalahan yang sedang saya alami, di mana dilema bersinggungan dengan orang tua itu apa ya, rentan sekali antara sekolah dengan orang tua gitu. Tapi dengan percakapannya dengan Bu Rina, ya bisa sih ya, maksudnya Bisa ya Bu, dengan kesimpulan percakapan yang tadi saya sampaikan, bahwa bisa dengan deep talk dengan orang tuanya, dukungan dari kepala sekolah ataupun lingkungan sekolahnya, itu bisa menjadi solusi menjembatani bahwa untuk lebih apa ya, mengajak orang tua lebih hangat ataupun lebih kolaboratif lagi gitu. Ya alhamdulillah Bu Rina, saya merasa lega sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Bu Anissa. Dengan ya menjadi plong ya, ternyata memang penting sekali ya untuk membaginya ya, supaya bisa cerita, bercerita supaya lebih plong dan lebih kita bisa lebih tenang sih. Padahal kalau sudah tenang gitu. kita biasanya suka ada ide-ide yang datang-datang kepada kepala kita ini, jadi dapat solusi yang butuhnya dari diri kita juga ya Bu solusinya. Baik Bu Anissa, terima kasih. Mungkin Bu Anissa juga rasanya mungkin punya keperluan yang lain ya Bu ya. Dari pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada hal positif yang bisa Bu Anissa ambil. Kemudian saya doakan semoga permasalahan yang Bu Anissa hadapi bisa diatasi secepatnya. Dan saya ingin menunggu kabar baik dari Bu Anissa bahwa permasalahan Bu Anissa suatu hari nanti, mungkin esok lusa, bisa selesai dan teratasi. Jadi Bu Anissa, apakah ada hal lain yang mau didiskusikan? Enggak sih, terima kasih Ibu. Jadi sudah menemukan benang merahnya mungkin ya yang akan saya lakukan atau yang saya inginkan. Meskipun nanti kedepannya mungkin ada trial and errornya, tapi ya disitulah harus ya semangat Ibu ya. Mungkin minggu depan, bulan depan kalau kita ketemu lagi boleh kita cerita lagi ya Bu ya. Siap. Mungkin gitu aja kali ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Rina atas nanti kita waktunya. Bu Rina ya, di akhir ini ada beberapa pertanyaan setelah Ibu Rina melakukan observasi ya. Di sini ada pertanyaan pasca observasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Rina. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Rina nih ya setelah melaksanakan coaching tadi? Gimana perasaannya? Perasaan saya Bu, alhamdulillah sekarang sudah lega karena sudah melaksanakan coaching, sudah dipantau juga oleh Ibu. Tadi alhamdulillah coachingnya berjalan dengan baik karena Bu Anissa juga kelihatannya sangat terbuka dan sangat apa ya, dengan leluasa itu menceritakan apa yang menjadi permasalahan beliau di sekolahnya. Dan tadi juga Bu Anissa menyampaikan terkait permasalahan sekolahnya mengenai anak ABK yang memang orang tuanya kurang kooperatif. Jadi tadi Bu Anissa juga sebetulnya sudah bisa membuat rencana sendiri, dan alhamdulillah rencana yang Bu Anissa susun sudah sangat detail sekali. Jadi saya tadi cuma membantu mengarahkan. Saya juga mendengarkan ya. Itu aja sih Bu, tapi alhamdulillah saya senang sekali. Nah, terus nih, apa sih yang sudah berjalan baik dari coaching yang telah dilakukan tadi? Yang sudah berjalan baik sih saya rasa tadi mengenai alur kita, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur, ada tujuannya ditanyakan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi sama tanggung jawabnya sudah ada. Saya sudah udah ada dan terakumulasi dalam coaching tadi. Iya, udah sesuai banget ya. Kemudian
apa sih yang perlu dikembangkan atau diperbaiki dari praktek coaching yang dilakukan sama Ibu tadi? Kalau yang perlu diperbaiki sih, yang perlu dikembangkan ini mengenai ketenangan saya dalam menghadapi coach Bu. Kadang kalau saya grogi biasanya jadi belibet gitu Bu kalau ngobrol, jadi agak belibet gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga saya harus belajar lagi, karena untuk mengajukan pertanyaan berbobot kan perlu konsentrasi yang cukup tinggi ya Bu, supaya pertanyaan yang diberikan itu mudah dipahami oleh coach dan tidak bertele-tele gitu. Dan saya kalau deg-degan biasanya suka jadi bertele-tele Bu ngasih pertanyaannya. Itu harus saya latih lagi sih. Nah kan tadi kan udah disampaikan bahwa yang ingin diperbaiki itu seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya tidak seperti itu? Ya, mungkin saya harus terus berlatih barangkali Ibu. Terus berlatih saya dengan rekan sejawat mungkin, atau mungkin saya coba praktekkan ke anak, ke murid. Dan mungkin sekarang kan sudah ada banyak di YouTube ya Bu, praktek-praktek coaching yang dilakukan oleh para ahli, atau mungkin orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan coaching, mungkin saya bisa belajar dari sana. Selanjutnya nih saya ingin memberikan umpan balik ya ke Ibu Erlina setelah melakukan coaching tadi ya. Saya rasa ya memang betul tirtanya ada ya, luar biasa ya, tersusun dengan baik ya, lancar gitu ya. Luar biasa, sudah sangat bagus sekali ya, saya apresiasi ya. Luar biasa sekali coachingnya. Bu, nih pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Bu, rencana tindak lanjut dari observasi tadi bagaimana Bu? Ya mungkin Bu, untuk observasi tindak lanjutnya yang pertama mungkin saya akan coba menerapkan coaching ini bukan hanya kepada guru mungkin ya Bu ya, bisa dicoba diterapkan ke murid juga kalau dibutuhkan. Jadi supaya itu juga melatih saya dalam melaksanakan coaching, juga melatih saya dalam mendengarkan aktif dan lain-lain. Saya harap sih ini bisa membantu murid atau membantu sejawat kalau mereka memiliki persoalan dan kalau dibutuhkan. Mungkin selanjutnya saya juga ingin nanti ke depan diobservasi lagi sama Ibu, supaya nanti saya ingin tahu apakah kompetensi saya sudah bertambah atau masih stuck di sana gitu. Saya harapannya itu sih tindak lanjut ke depannya, nanti mungkin bisa dijadwalkan ulang untuk bisa diobservasi lagi sama Ibu. Bisa jadwalkan ulang ya. Mudah-mudahan kita bisa bisa berbincang lagi ya tentang observasi ini ya. Siap Ibu, terima kasih banyak.